Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Anggraini, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja yang akan dilaksanakan di kelas 11 dengan materi pembelajaran gangguan pada sistem gerak yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Senayang, Kecamatan Katangbidara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Pada dosen penguji dimohon untuk kritikan dan sarannya untuk perbaikan ke depannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Dipimpin oleh Nabil ya. Bersiap. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, nah sekarang Ibu ingin mengecek kelengkapan kalian. Seragamnya sudah betul semuanya hari ini? Sudah ya. Ini kita pakai baju batik. Bajunya jilbab hitam. Oke. Nah, baik, sebelum kita belajar hari ini kita awali dengan melakukan tepuk PPK. Siapa yang mau memimpin hari ini? Ya, silakan Bella. Nanti dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang sebelum kita belajar nih, nah Ibu ingin kembali melihat pengetahuan kalian mengenai gambar apa ini yang ada di depan kalian? Gerakan, bentuk gerakan apa? Bentuk gerakan. Yang A itu gerakan apa? Yang A itu fleksi dan ekstensi. Fleksi dan Ekstensi. Fleksi itu Menekuk, ekstensi. meluruskan. Meluruskan. Yang B. D, elevasi dan defleksi. Elevasi dan depresi. Bedanya kalau depresi? Defleksi menurun. Elevasi. Mengangkat. Kalau yang C? C itu supinasi dan koordinasi. Koordinasi. Supinasi dengan tangan, koordinasi menumpuk. Yang D? Aduksi dan abduksi. Aduksi. Aduksi mendekatkan tubuh. Menjauh. Abduksi. Abduksi menjauhi tubuh. Ya. Nah, jadi ini adalah gerakan-gerakan otot yang saling bekerja secara atau berlawan. Nah, jadi apabila kalian salah melakukan gerakan, kira-kira apa yang terjadi sama tulang-tulang kita, sama sistem gerak kita? Kena seleo. Saleo.
Kram. Nah, itu apa sih yang menyebabkannya? Kelelahan. Ya, kelelahan Otot. otot. Nah, apabila sendi atau tulang ada tergeser, itu juga menyebabkan suatu gangguan. Nah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita akan memulai dengan melakukan senam sistem gerak. Jadi semuanya berdiri. Ini sistem gerak pada manusia, tulang persendian dan otot tengkaksia. Apendikular ototnya ada dua macam, otot antagonis dan otot sinetis. Otot antagonis itu otot yang berlawanan, otot sinetis itu otot yang searah. Hai ayo kawan, mari kita sebutkan jenisnya. Ekstensi dan fleksi, ada abduksi aduksi, ada depresi elevasi, ada sublinasi, dan juga pronasi, inversi eversi, sinatrosis adalah sendi yang mati. Diagnosis adalah sendi yang bebas. Ampliakosis adalah tulang yang terbatas. Diagnosis terbagi jadi macam-macam. Nah, jadi tadi kalian sudah melakukan gerakan-gerakan otot. Ada yang sinergi, ada juga yang antagonis. Nah, jadi ibu mau menanyakan kepada kalian mau tidak melakukan duduk seperti gambar yang ada di depan? Nah, tidur di atas meja atau membawa beban pakai rangan yang terlalu berat. Kira-kira kebiasaan itu baik atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dapat mengubah posisi tulang. Dapat mengubah posisi Tulang. tulang. Nah, kalau misalnya tidur di atas meja secara terus-menerus, kira-kira apa yang terjadi sama tulang kita? Bisa menyebabkan membungkuk. Kalau membawa beban terlalu berat juga bisa membungkukkan atau bisa menyebabkan pergeserannya sumbu dari tulang belakang. Nah, jadi dari gambar ini mungkin anak-anak untuk tahu kalau hari ini kita akan belajar apa? Kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Nah, oke, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu menganalisis kelainan pada sistem gerak secara berkelompok dengan jelas. Yang kedua, siswa mampu mengaitkan hubungan antara kebiasaan yang dapat menyebabkan kelainan pada sistem gerak secara berkelompok dengan tepat. Nah, oke, sebelum kita mulai hari ini, Ibu ada sebuah video, jadi kita sama-sama simak videonya dulu ya. Nah, baik, untuk masing-masing kelompok pada hari ini, untuk kelompok 1 ada Nabil, Sinta, Bella, dan Siti Ramadhani. Kelompok 2 ada Habibah, Galang, Fitri, dan Rahimu. Masing-masing kelompok untuk bagian KPD-nya. Baik, KPD-nya udah ada semuanya? Sudah. Nah, sekarang coba perhatikan wacana yang ada di LKPD yang sudah dibagikan.
Skoliosis atau kondisi kelainan tulang belakang kerap ditemukan pada anak sebelum menginjak masa pubertas, yaitu pada usia 10 hingga 15 tahun. Dilansir dari Alo Dokter, skoliosis umumnya hanya menyebabkan masalah ringan. Namun dalam beberapa kasus, skoliosis dapat menyebabkan gangguan jantung, paru-paru, dan kelemahan pada tungkai. Menurut Dr. Linda Hartati, penderita skoliosis memiliki tulang melengkung lebih dari 10 derajat. Normalnya, manusia memiliki tulang belakang melengkung di bawah 10 derajat. Kelainan tulang ini memiliki tandanya, yaitu kelengkungan tulang belakang lebih dari 10 derajat. Dibandingkan dengan tulang belakang yang normal, memiliki range normal di bawah 10 derajat, ungkapnya. Tercatat terdapat 3% populasi dunia yang menderita skoliosis. Sementara di Indonesia, 3 hingga 5% penduduk dipercaya memiliki kondisi skoliosis. Indonesia memiliki penduduk yang banyak, jadi presentasi 3-5% itu cukup banyak sebenarnya untuk kasus skoliosis dari Dr. Linda Hartati. Mengatakan bahwa skoliosis terjadi pada bayi dan anak-anak sejak lahir. Fakta skoliosis dapat ditemukan pada bayi dan anak-anak, bahkan bisa muncul saat lahir dari usia 0 sampai 3 tahun, katanya. Selain itu, skoliosis lebih sering terjadi pada perempuan dibanding dengan laki-laki. Perbandingannya, lanjut dia, memiliki rasio 1,5:1 sampai 3:1. Dibanding dengan laki-laki, skoliosis lebih sering terjadi pada perempuan, dan ini terus meningkat seiring bertambahnya usia. Nah baik, jadi tadi ada wacana. Wacananya tentang apa tadi yang dibacakan oleh Habibah? Tentang skoliosis. Tentang skoliosis. Jadi skoliosis itu persentasenya di Indonesia lumayan tinggi ya. Berapa persen tadi? 3%. 3 sampai 5%. Bayangkan aja, penduduk kita ada berapa ratus juta? Hampir 300 juta. Berarti kalau 3%-nya sebanyak apa itu? 10. Sekitar 9 jutaan sampai 15 juta orang di Indonesia itu menderita skoliosis. Dan itu memang bukan angka yang sedikit. Jadi mungkin banyak edukasi yang belum paham bahwa bagaimana cara duduk yang benar, bagaimana memposisikan diri yang benar agar tidak terjadi gangguan pada tulang belakang. Nah, jadi pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai gangguan yang bisa terjadi pada sistem gerak. Pada sistem gerak itu kita bisa bagi menjadi dua, ada gangguan pada rangka, ada juga gangguan pada otot. Nah, otot dan rangka yang merupakan alat gerak aktif siapa? Jadi otot menggerakkan tulang. Nah, gangguan pada tulang atau rangka kita itu bisa kita bagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada gangguan fisik. Gangguan fisik itu berarti tulangnya mengalami patah atau retak. Nah, contohnya ada fraktura itu patah tulang, dan fraktura itu retak tulang. Kemudian yang kedua ada gangguan tulang belakang. Nah, normalnya tulang belakang kita itu kan lurus. Nah, tapi apabila dia condong ke depan akan mengakibatkan penyakit namanya Osteosis. Nah, kalau yang kebalikannya osteosis. Nah, tapi kalau melengkung ke kiri atau ke kanan itu namanya Skoliosis. Nah, dan ini kalau dibiarkan sumbu tubuh kita akan semakin miring dan itu akan menyakitkan. Nah, gangguan selanjutnya yaitu gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis itu disebabkan kelainan fungsi hormon dan kekurangan dari vitamin D. Yang pertama itu ada rakitis. Jadi rakitis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya vitamin D. Menyebabkan kaki itu ada yang berbentuk O atau ada yang berbentuk X. Bagus tidak kalau kaki kalian seperti itu? Tidak. Umumnya kaki itu posisinya lurus. Nah, kemudian ada osteoporosis. Pernah dengar osteoporosis? Apa itu osteoporosis? Ya, penyakit pengeroposan pada tulang. Nah, kemudian yang ketiga ada nekrosis. Apa itu nekrosis? Nah, nekrosis ini adalah penyakit kerusakan pada selaput tulang atau namanya apa? Periosteum. Nah, jadi si periosteum itu dia memberi makan pada sel tulang. Apabila periosteumnya itu rusak, maka sel tulangnya akan lama-kelamaan akan menjadi mati. Nah, kalau udah mati berarti akan menyebabkan kaku. Nah, kemudian ada gangguan
Sendi. Yang pertama dislokasi. Dislokasi. Nah, berarti lokasinya ada yang berpindah. Apa yang berpindah? Nah, ini adalah ligamen dari otaknya. Pernah dengar terkilir? Apa beda terkilir dan dislokasi? Ya, disebabkan oleh hentakan. Jadi sendinya yang geser. Nah, kalau dislokasi itu yang geser adalah ligamen. Kalau bahasa biasanya urat. Nah, kemudian ada ankilosis. Apa itu ankilosis? Jadi sendinya itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, tidak berfungsi dengan semestinya. Kemudian ada rheumatoid arthritis. Nah, ini gangguan peradangan pada sendi. Nah, jadi ini ada berbagai macam penyakit menyebabkan pada sistem gerak, khususnya pada tulang. Nah, baik, sebelum kita mulai diskusi kelompok, nah kita akan mengadakan pretest. Jadi semuanya silakan keluarkan HP-nya. Kita pretest di quizzes ya. Osteoporosis. Nah, kelompok 2 itu akan membahas penyakit mengenai skoliosis. Nah, untuk masing-masing kelompok, nanti kalian yang pertama itu kalian membuat penyakit apa yang diselidiki, kemudian mengapa penyakit ini perlu untuk diselidiki. Nah, di sini kemudian nanti kalian akan menuliskan gejalanya, penyebab, pencegahan, dan penanganan dari penyakit dari masing-masing kelompok. Kemudian di sini ada beberapa jenis penyakit pada sistem gerak. Nanti di sini kalian mencocokkan nama penyakitnya dan juga pengertiannya. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian kalian juga benar membuat sebuah kesimpulan. Nah, diberi waktu untuk mengerjakan dalam kelompok itu 20 menit ya. Nah, untuk masing-masing kelompok, silakan sekarang bekerja di dalam kelompoknya.
Nah, baik, kalau sudah, kita lanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok nantinya akan menyajikan hasil diskusinya ke depan. Nanti kalian presentasikan, kemudian untuk kelompok yang lain itu akan menanggapi, oke? Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Pada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang gangguan sistem gerak, yang khususnya tentang osteoporosis. Tentu saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh teman-teman saya, Sinta Talia, ada Lela Tisnawati dan Siti Ramadhani sebagai pemberi materi pada presentasi kami hari ini. Sebelum itu, apa sih osteoporosis itu dan kenapa penyakit ini perlu diselidiki? Nah, osteoporosis adalah penyakit ketika kepadatan tulang secara perlahan berkurang sehingga tulang menjadi lemah dan rentan akan patah. Nah, mengapa penyakit ini kita perlu diselidiki? Karena penyakit osteoporosis sering disebut sebagai silent disease. Proses kepadatan tulang berkurang secara perlahan, terutama pada penderita osteoporosis senilis, dan berlangsung secara progresif selama bertahun-tahun tanpa kita sadari dan tanpa disertai adanya gejala. Nah, untuk bahasan dan diskusi, ada gejala, penyebab, pencegahan, dan penanganan yang akan dijelaskan oleh teman kita Sultan Talia. Oke, seperti yang kita ketahui, penyakit osteoporosis itu adalah penyakit ketika kepadatan tulang secara perlahan berkurang sehingga tulang menjadi lemah dan rentan akan rapuh. Nah, gejala-gejala dari penyakit osteoporosis ini yaitu yang pertama sakit punggung atau nyeri pada punggung, yang kedua itu nyeri pada leher, yang ketiga postur tubuh membungkuk, yang keempat menurunnya tinggi badan dari waktu ke waktu, dan yang kelima tulang mudah patah. Nah, penyebab dari penyakit osteoporosis ini yang pertama itu penurunan hormon estrogen maupun testosteron. Nah, di sini ada 6 penyakit. Yang pertama itu nekrosis, yang kedua rheumatoid arthritis, yang ketiga rakitis, dan keempat atrofi otot, yang kelima stiff, dan yang terakhir yaitu tetanus. Nah, apa tuh nekrosis? Nekrosis adalah kerusakan selaput tulang atau periosteum yang mengakibatkan suplai makanan terhenti dan yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup. Kita masuk sesi terakhir, yaitu sesi pertanyaan tanya jawab. Untuk kelompok 2 apakah ada pertanyaan tentang penyakit osteoporosis? Saya ingin bertanya, terima kasih sebelumnya telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya, mengapa penyakit osteoporosis ini sering terjadi pada perempuan? Karena pada perempuan itu sering mengalami penurunan drastis hormon estrogen. Berkurangnya kadar estrogen memicu akselerasi bone loss, kepadatan tulang, menghilangkan atau mengurangi fungsi tulang kita. Nah, jadi pada perempuan itu terjadi namanya menopause. Jadi menopause itu biasanya terjadi di umur 45 sampai 55 tahun. Nah, jadi ketika terjadi menopause pada perempuan itu akan kehilangan hormon estrogen. Nah, estrogen itu dia berfungsi dalam kepadatan tulang. Nah, makanya persentase dari perempuan dan laki-laki meninggal dengan osteoporosis ini lebih besar ke perempuan, 70% pada perempuan, 30% pada laki-laki. Makanya risiko itu lebih besar pada perempuan.
kesimpulan yang kami dapat dari hasil presentasi kami yaitu adalah osteoporosis adalah penyakit silent disease atau penyakit karena gejalanya tanpa kita sadari. Makanya kita harus menjaga kesehatan tulang kita dengan diet, dengan mengonsumsi kalsium dan vitamin D yang cukup, berolahraga yang teratur seperti mendaki, berjalan, jogging, dan berjemur. Itulah kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada presentasi pagi hari ini. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih dan kami tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 2 yang akan memaparkan mengenai penyakit skoliosis. Pada kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas dan memaparkan materi hasil diskusi kami tentang penyakit skoliosis. Nah, mengapa sih penyakit ini harus diselidiki? Itu karena jika kita menyelidiki penyakit ini, maka kita akan mengetahui lebih dalam tentang penyakit ini dan maka kita akan mengetahui untuk cara mencegah penyakit ini. Nah, bagaimana sih penyebab, gejala, dan itu akan dijelaskan oleh teman kita, Habibah. Saya akan menjelaskan tentang penyakit skoliosis beserta gejala, penyebab, pencegahan, dan penanganannya. Pertama itu gejala pada skoliosis. Seperti yang kita ketahui bahwa skoliosis ini merupakan kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang itu bengkok seperti huruf C atau S. Adapun gejala skoliosis yaitu nyeri di punggung, sesak nafas, tulang belakang tampak bengkok, tubuhnya condong ke satu sisi, tinggi pinggang tidak rata. Penyebab skoliosis yaitu gangguan saraf dan otot, cacat tulang belakang, kebiasaan buruk yang dilakukan sehari-hari, bawaan lahir dan kelainan pembentukan tulang. Pencegahannya yaitu dengan menghindari duduk terlalu lama, konsumsi nutrisi, melalui postur tubuh dengan baik, dan olahraga teratur. Nah, penanganannya tergantung berapa besar sudut skoliosis dan status pertumbuhan pada pasien. Kalau skoliosis yang ringan tidak perlu penanganan khusus, penderita diminta melakukan pemeriksaan secara rutin dan berskala. Pada skoliosis dengan sudut yang lebih besar, disarankan untuk menggunakan beras skoliosis, terutama bila penderita pada masa pertumbuhan. Nah, beras skoliosis ini bertujuan untuk menahan lajunya pertumbuhan dari sudut skoliosis. Nah, itu adalah penyampaian materi hasil diskusi kami mengenai penyebab, gejala, dan penanganan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Dan tadi cara penanganannya ada yang gejala yang lebih berat, yaitu kan menggunakan beras skoliosis. Nah, cara kerja beras skoliosis ini bagaimana? Nah, beras skoliosis ini kan semacam rompi yang digunakan ke tubuh gitu kan. Tinggal kita kenakan seperti jaket, tapi dia itu tidak seperti jaket, dia itu seperti korset. Cara pakainya tinggal kita kenakan ke tubuh, lalu di sisi sini ada untuk merekat supaya beras skoliosis ini merekat pada tubuh. Nah, nanti beras skoliosis ini bisa mencegah dan membantu tulang yang bengkok itu agar tidak terlalu parah bengkoknya. Nah, tambahan sedikit, tadi kan ini namanya beras skoliosis. Nah, berarti ini adalah alat bantu supaya mengidap skoliosis itu bisa kembali dalam posisi yang normal. Nah, ini biasanya di sini ada peluru kain, ya kita pakai seat belt.
kesimpulan dari hasil diskusi kami ini untuk tetap menjaga postur tubuh, duduk yang benar, dan menjaga pola makan serta banyak mengonsumsi nutrisi. Itu sekian dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian boleh mengumpulkan LKPD yang sudah kalian buat tadi. Baik, untuk menguji pemahaman anak-anak ini kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan post test. Silakan buka kembali quiznya. Oke, sudah semua? Ya, baik, tadi kalian semua sudah melakukan post test dan hasilnya itu bagus ya untuk semuanya. Nah, sekarang sebelum tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bu ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama tadi, kita kan tadi belajar mengenai gangguan pada sistem. Tadi ada kelompok satu membahas mengenai Osteoporosis. yang kedua. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dari minggu lalu, itu bisa kita simpulkan bahwa gangguan atau penyakit itu terjadi ketika kita kenapa? Iya. Kita Pola hidup dengan sehat. Nah, mau kita terkena penyakit pada gangguan pencernaan atau gangguan sistem gerak atau peredaran darah, itu bisa semuanya terjadi karena kita tidak bisa menjaga pola hidup yang sehat. Nah, begitu pula dengan sistem gerak ini. Nah, dimulai dengan posisi duduk dulu, karena kan kita semua ini selalu bekerja dalam dalam posisi yang duduk, gitu kan? Kalian belajar duduk, ibu juga bekerja dalam posisi yang duduk. Nah, banyak waktu kita dihabiskan dalam satu hari itu duduk. Jadi kalau posisi duduk kita salah, itu memang rentan akan terjadi gangguan-gangguan pada tulang. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkannya? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pagi hari ini yaitu tentang gangguan pada tulang dan otot. Gangguan pada tulang itu ada 4. Yang pertama itu gangguan fisik, ada fraktura dan fisura. Yang kedua itu gangguan pada tulang belakang, ada kyphosis, lordosis, dan skoliosis. Yang ketiga ada gangguan sendi, ada dislokasi, arkilokasi, dan rheumatoid arthritis. Yang keempat ada gangguan fisiologis atau kekurangan vitamin D. Ada rakitis, osteoporosis, dan nekrosis. Dan ada juga gangguan pada otot, yaitu ada gangguan karena serangan penyakit, ada tetanus, dan ada atrofi otot. Yang kedua, gangguan karena kelelahan aktivitas, ada kram otot, hipertensi otot, hipertrofi otot, dan yang ketiga kaku leher atau stiff. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pagi hari ini yaitu tentang gangguan pada tulang dan otot. Gangguan pada tulang itu ada 4. Yang pertama itu gangguan fisik, ada fraktura dan fisura. Yang kedua itu gangguan pada tulang belakang, ada kyphosis, lordosis, dan skoliosis. Yang ketiga ada gangguan sendi, ada dislokasi, arkilokasi, dan rheumatoid arthritis. Yang keempat ada gangguan fisiologis atau kekurangan vitamin D. Ada rakitis, osteoporosis, dan nekrosis. Dan ada juga
gangguan pada otot, yaitu ada gangguan karena serangan penyakit, ada tetanus, dan ada atrofi otot. Yang kedua, gangguan karena kelelahan aktivitas, ada kram otot, hipertensi otot, hipertrofi otot, dan yang ketiga kaku leher atau stiff. Kasih pesan ambil. Nanti dari kedua kelompok masing-masing sudah memaparkan hasil diskusinya dan sudah memaparkan dengan melakukan presentasi. Ibu nilai dari kedua kelompok itu sudah sangat baik menyampaikan hasil diskusinya dari masing-masing kelompok. Nah, untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah diberikan. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, nanti ibu kirim angket refleksi untuk pembelajaran hari ini. Tapi secara umum ibu ingin menanyakan, apakah ada kendala pada pembelajaran pada hari ini? Tidak Tidak, Bu. Apa yang kalian dapat pada pembelajaran pada hari ini? tentang gerak-gerak pada penyakit. Apa lagi? Cara duduk ya. Nah, apa lagi? Galang. Dapat mengetahui tentang penyakit-penyakit pada tulang. Penyakit pada tulang. Tadi ada apa aja yang spesifiknya? Skoliosis. Dan skoliosis ini kan dia sering terjadi pada anak-anak yang belum pubertas. Jadi posisi membawa tas yang baik, cara duduk yang benar itu dari zaman-zaman kalian SD itu sangat penting. Berpengaruh sampai sekarang. Mungkin penyakit itu tidak gampang disadari karena kita juga tidak sadar bahwa ternyata tubuh kita ini tidak lurus gitu. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, karena ini pertemuan terakhir, jadi aku harap kalian belajar semester ke depannya semoga hasilnya juga lebih baik. Nah, pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan berdoa dipimpin oleh bersiap. Sebelum menentukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.